Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau mendengarkan derita salib kesulitan kami. Dan Engkau mengubahnya menjadi suatu kelegaan, suatu kegembiraan, suatu sukacita. Bantu kami untuk dengan rendah hati datang kepadamu, untuk mohon keringanan segala beban dalam hidup kami. Bantu kami ya Bapa, supaya kami mengenal Engkau sebagai Bapa yang penuh cinta dan kasih. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Teks Injil hari ini berbicara tentang sesuatu yang sering kali kita dengar. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih, yang lesu dan berbeban berat. Saya duga tak seorang pun yang tidak pernah merasakan keletihan, kecapean. Entah karena problem hidup, entah karena kesulitan-kesulitan ekonomis, entah karena berbagai macam kesulitan. Sehingga membuat kita terpana, tergeletak, pingsan. Tidak hanya secara fisik tetapi secara mental. Dengan penderitaan yang bertubi-tubi. Ya, yang tidak selalu mungkin ada hubungannya dengan relasi kita dengan Tuhan. Problem kehidupan sehari-hari, relasi suami istri, orang tua dengan anak. Kesulitan ekonomi, bangkrut. Ya. Apa saja. Ya. Itu semua mendorong kita untuk datang. Suatu undangan yang luar biasa. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih. Datang. Seringkali kita, ya maaf, mungkin kita karena sombong, karena angkuh, gak mau datang. Kita menganggap itu mungkin soal biasa, soal yang semua orang alami, soal ekonomi yang bisa saya atasi bersama. Tapi kesedihan kita untuk datang itu sendiri menunjukkan kerendahan hati, bahwa saya datang kepada Tuhan dengan segala kesulitan, kelemahan, dan keterbatasan. Ya, jadi ini butuh kerendahan hati, butuh kesediaan, butuh kemauan untuk melihat bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan itu sempurna, Tuhan itu memperhatikan derita kita. Seperti halnya Yahweh melihat penderitaan orang-orang Israel, orang Yahudi yang puluhan tahun disiksa, dipenjara, dibelenggu, diperlakukan sebagai budak. Tuhan mendengar itu. Aku telah mendengar keluh kesah. Maka dia memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, ketika Musa melihat betapa besar, betapa beratnya penderitaan itu, betapa sulitnya penderitaan, dia bertanya keberatan, menyatakan keberatan. Siapakah engkau Tuhan kalau aku mewartakan itu kepada orang lain? Bagaimana saya bisa berkata kepada Raja Firaun, siapalah saya ini? Jadi disinilah penderitaan itu seringkali menjadi sarana di mana Tuhan ingin membentuk, mengolah, membina hidup kita masing-masing. Karena itulah Yesus mengatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya. Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita datang kepada Yesus untuk belajar rendah hati, karena Yesus sendiri sebagai Allah, sebagai putra Allah, sebagai orang yang dipilih Allah, dia pun rela untuk apa? Untuk menderita. Kalau Tuhan saja menderita, siapalah saya ini? Kalau Allah saja menderita dalam diri Yesus itu, siapakah aku ini? Apakah aku tidak boleh menderita? Nah, itulah ada bentuk kesombongan. Seolah-olah hanya aku yang boleh menderita. Dengan segala penderitaan yang sangat berat sekalipun. Dan dengan penderitaan itu sebetulnya menjadi dua hal. Kenapa ya ringan beban yang kuberikan itu? Karena kita tidak melihatnya berat itu, karena kita tidak melihatnya sebagai suatu bentuk kasih, sebagai suatu bentuk pembelajaran, sebagai suatu bentuk pembinaan. Ya, jadi penderitaan kita itu kita diajak, dibina untuk memurnikan motivasi kita, untuk membuat kita bertanya, siapakah aku ini?
Siapakah aku ini? Aku tidak layak, aku tidak pantas. Disitulah kita diajak untuk bermenung, diajak untuk mengerti dan memahami ya, akan motivasi kita sendiri. Mungkin kita terlalu sombong, mungkin kita terlalu angkuh, mungkin kita punya kesalahan. Mungkin kita akibat dari kesalahan orang tua kita, kesalahan siapa saja. Nah, kita diajak untuk merefleksikan, untuk menjadi rendah hati. Saya juga mempunyai bentuk kesalahan. Seperti halnya kita alami ketika Ayub mengeluh kepada Tuhan bahwa dia tidak bersalah. Ya, bahwa dia kemudian seolah-olah menyalahkan Tuhan. Dan dia merasa nggak bersalah, dia melakukan perbuatan baik. Tapi ketika Tuhan menantang Ayub, mengatakan, di mana engkau Ayub? Ketika aku menciptakan alam semesta, di mana engkau? Jadi Tuhan menantang kita juga. Maka dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam salib itu, kita diajak untuk melihat diri kita masing-masing, untuk memurnikan kita. Siapakah aku ini? Jadi proses pemurnian bukan lagi aku, tetapi Tuhan. Nah, disitulah terjadi suatu proses pemurnian sehingga kita tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan siapapun, tetapi belajar menerima realitas hidup itu sebagai sesuatu yang harus dijalani. Kita terima dengan penuh syukur, penuh sukacita, melihat penderitaan itu dengan cinta, dengan kasih. Seorang ibu yang berkorban untuk anak-anaknya, bangun pagi, masak, meskipun capek, meskipun letih, tapi dia karena cinta kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada siapapun, dia melakukan dengan penuh cinta sehingga tidak terasa beratnya kesulitan itu. Itulah dikatakan oleh Yesus, ya, bebanku pun ringan karena melihat dalam cinta. Ketika kita melihat juga dalam cinta pengorbanan salib kita dengan kesulitan kita, keletihan kita, maka keletihan itu tidak lagi menjadi sesuatu beban berat, tapi suatu cinta. Semoga kita belajar melihat segala sesuatu dengan cinta, dengan kasih. Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Mari kita melihat salib itu juga sebagai keletihan kita, sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada orang lain, kasih kita kepada siapapun. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya dan kita semua untuk melihat hidup sebagai proses mencintai Allah dengan berani, mencintai sesama dengan tulus ikhlas, dan mencintai diri sendiri dengan ikhlas. Maka itu menjadi ringan. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Kudus.